Augmented reality is indeed the future. I did not know that this is applicable today. Such for users, why not also be the ones to develop it? Their solutions are highly relevant to the market. It is no longer conceptual. The future is today. They are the market leader, set to explode global interest in this space. Nigeria's presidential candidate Muhammadu Buhari used this app to attract young voters. I think they will shape the future. For the first time ever, AR plays a role so significant, no longer a gimmick. The biggest challenge for AR is really not taking it that high and really to see all the opportunity that are available in the market. Many can start their own business. Now they have more incomes to support the family. So small investments to be store owner. Unbelievable. Now, we have more incomes to support the family. This really disrupts marketing and redefines real time. Well, that would be augmented reality of today. So people can really use it and experience it. By empowering women in emerging markets, this is about investing in the futures of an often ignored and overlooked population. Women in less developed regions. What's near and dear to my heart is able to make its mark really on a changing the global landscape scale. of media placement industry. With DAF, every investment on media can be measured. Unlimited content and imagination. This is a real game changer. Brands can reconnect with consumers in a new and more meaningful The technology will be able to get the maximum level of the value. Yeah, that's the easier way for the consumer to experience augmented reality. Across industries, DMID shall provide full support for marketing through strategic solutions. Combining both roads be part of the one that shapes the future lifestyle of humans. AR&Co won Best Campaign for this app, the Augmented World Expo or Augie Awards in Silicon Valley. By doing that, we actually create a legacy through the technology. Because we want to make augmented reality an actual reality for the world. This is the era of digital reality. Ini yang kita percaya gitu ya di WIR, apa yang akan terjadi di future. Susah memprediksinya, ini hanya prediction jadinya kapan benar-benar terjadi perpindahan dunia metaverse ini. Berapa lama pertanyaannya dan apakah betul masyarakat luas itu akan pakai semua gitu. Itu kan semua yang pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang bermunculan saat ini. Tapi kalau kita sedikit mempelajarin sejarahnya gitu ya, asal muasalnya kenapa kalau kita bilang the future itu frameless, maksudnya nggak ada frame lagi gitu. Dulu karena manusia itu waktu lahir itu nggak ada frame gitu ya di matanya sebenarnya. Nah, lahir ya bayi gitu ya kan oek keluar gitu ya. Lalu kita kalau mau lihat dunia lain itu pindah gitu ya. Dulu mungkin sebelum mobil naik kuda gitu. Mau lihat kota Jogja dari Jakarta berpindah naik mobil. Lalu perlahan-lahan ada teknologi namanya televisi. Nah, televisi ini kita nggak usah jauh-jauh, ada yang merekam di sana, kita tinggal nonton kotanya di misalkan di Jakarta gitu ya, lihat kota Jogja. Nah, frame-nya itu kan tebal dulu. Ya, kiri kanan tuh zamannya itu berarti saya ketahuan umurnya tuh. Dulu saya masih kecil, TV saya masih kotak, mungkin yang generasi baru nggak tahu itu apa itu kok ada TV, ada kiri kanannya tebal gitu ya dari kayu gitu. Nah, ibu saya suka bilang, jangan nonton TV dekat-dekat, katanya. Nanti matanya rusak. Gitu. Nah, yang terjadi adalah saya nggak pernah sebetulnya maju, gitu. Takut matanya rusak. Tapi frame-nya tambah tipis, layarnya tambah besar. Terus lama-lama melengkung lagi, curve gitu ya. Mau mengambil, mau kayak seperti kita supaya masuk ke dalamnya. Dan akhirnya malah kok lama-lama screen-nya yang pindah ke mata kita. Gitu ya. Nah, itu yang disebut sebetulnya frameless. Lama-lama manusia bisa masuk ke dunia tanpa harus dibatasi dengan adanya frame dia bisa masuk. Nah kuncinya itu juga sama gitu ya dengan communication sama yang terjadi. Dulu kita tulis surat, gitu. Lalu telepon, akhirnya pakai teks, mengurangi ngobrolan kalau di telepon pakai teks gitu ya, instant message akhirnya. Lama-lama emoji. Kenapa kok bisa pilih emoji gitu ya? Emoji bisa mengekspresikan lebih gitu ya. Kalau digambar emoji kan ada yang senyumnya mulai dikit sampai yang besar gitu ya. Bahkan ada yang kedip mata dan sebagainya. Mungkin kalau pakai teks agak sulit kan. Saya senang sekali, saya sangat senang sekali gitu ya dan sebagainya gitu. Nah, akhirnya masuk ke avatar. Dengan avatar, kalau saya kirim avatarnya berarti avatar itu bisa mewakili saya dengan adanya artificial intelligence. Nah, itu yang akan terjadi perubahannya nih. Ini perubahan yang sedang terjadi nih. Tinggal teknologinya seperti apa bisa diadopt oleh masyarakat luas gitu ya. Oke, ini corporate yang sudah menggunakan augmented reality dan virtual reality dalam konteks untuk menaikkan bisnis performa mereka. Waktu itu belum disebut adanya metaverse, tidak ada.
Jadi sebetulnya istilah metaverse ini tadi Dr. Hendrawan betul selalu bilang ini adalah dunia nyata yang digabung dengan dunia maya gitu ya. Sebetulnya tergantung di mana orang kan bisa kerja katanya kan, bisa belajar, bisa berinteraksi. Sekarang yang menggunakan itu banyak kan corporate dari dulu. Kita udah 12 tahun menanganin mungkin udah banyak sekali dari berbagai negara gitu ya, dari Indonesia. Kebanyakan buat menaikkan bisnis performance mereka, kinerja kerja bisa lebih cepat, menaikkan sales dan sebagainya. Tinggal bisa dibilang ini sebenarnya metaverse atau bukan, itu tergantung terminologi gitu ya. Kalau metaverse yaitu teknologi yang menyatukan dunia, teknologinya ada. Tapi kalau dipakai oleh masyarakat luas, tentu saja belum, karena ini penggunaannya terbatas oleh kepentingan perusahaan-perusahaan tersebut. Ada yang buat internal, buat training, misalkan contoh yang kami kerjakan, perusahaan otomotif, buka kap mobilnya, pakai kacamatanya, ya sekarang masih mahal ya, masih mahal itu bisa ribuan dolar, $3.000 pakai, oke mindahin dari titik A ke B, ya mereka latihan jauh lebih cepat, pasti kinerja kerja lebih terukur, lebih cepat, jadi training bisa dilakukan seperti itu, atau untuk kesehatan gitu ya, untuk mendiagnosa, karena dengan pakai kacamata kita langsung lihat dia bisa muncul. Nah teknologi tidak harus selalu pakai kacamata, bisa menggunakan desktop gitu ya, bisa menggunakan handphone juga bisa gitu ya, karena kacamata pastinya lebih mahal. Jadi tergantung kebutuhannya. Karena itu kalau kita bilang masyarakat luas pernah nggak sih nyobain metaverse sebelumnya? Nah tadi kebanyakan masuknya dari dunia gaming dulu, persis seperti yang Dr. Hendrawan bilang sudah dilakukan, atau di dalam theme park. Di dalam beberapa theme park sudah menggunakan AR atau VR glasses. Sebenarnya kalau bisa dibilang itu pengalaman metaverse, iya. Jadi kuncinya adalah pengalaman metaverse itu harus ada 3 dimensinya virtual. Yang dulunya nonton hanya di layar seperti ini gitu ya, atau di desktop 2 dimensi konten kita lihat. Nah sekarang kita jadi aktornya, kita hidup di dalam, atau kebalik yang di sana hidup bersama kita, avatar-avatarnya hidup dalam kita. Nah itu yang harus ada elemen real time 3 dimensi virtual. Itu harus ada di dalam dunia metaverse. Jadi sebenarnya saya menjelaskan ini karena untuk membedakan terminologi metaverse ini sudah ada atau belum, karena banyak pertanyaan sudah ada belum. Kalau dilihat dari konteks teknologinya ya, tapi kalau digunakan masyarakat banyak, nah ini memang harus sesuai pendapat, mungkin beda-beda orang ya. Ada yang bilang berapa banyak harus pakai dulu sehingga teknologi itu dinyatakan sudah masif kan. Kalau kita lihat pernyataannya sekarang ya memang belum semasif penggunaan sosial media. Oke, ini saya tidak akan bahas. Memang tadi sempat kami disebut oleh Dr. Hendrawan, memang kita masuk ke dalam Forbes sebagai mewakilkan perusahaan dari Asia Tenggara. Mungkin belum banyak karena kita duluan, makanya mereka diingat sebenarnya memang bukan apple to apple lah kalau di-compare sama perusahaan-perusahaan besar ini. Namun kami bersyukurlah waktu itu kami bisa mewakilkan Indonesia. Dan dimanapun kami berada dengan klien-klien kami membawa nama Indonesia itu enggak ya penuh perjuangan juga gitu ya. Seringkali kita dibilang wah ini kalian dari Jepang, dari Korea, padahal kami pure dari Indonesia. Nah ini yang untuk membedakan ya sebenarnya sedikit sebelum nanti kita masukin banyak contoh-contoh corporate itu kerjainnya apa saja. VR itu sebelah sini. Nah kalau Bapak Ibu lihat sebelah kanan di slide itu kacamatanya terblok. Kalau kita pakai, kita nggak bisa jalan. Kalau jalan bisa kesandung lah intinya gitu ya, atau ketatap karena ketutup. Tapi kita bisa masuk ke dalam dunia ini. Tidak harus pakai kacamata ya sekali lagi. Kita bisa menggunakan mobile phone atau bermain pakai desktop. Tentu saja lebih imersif kalau menggunakan kacamata VR. Augmented reality kebalikannya. Kita pakai kacamatanya bentuknya transparan. Atau dengan kata lain kalau mau pakai mobile phone kameranya dinyalakan. Jadi sama saja. Dari sini yang Anda lihat pindah ke sini. Ya. Di desktop pun juga bisa sama. Nah, ini yang disebut ini juga bisa saya mendatangkan avatar ke ruangan saya sekarang ini. Nah, ini contoh perusahaan corporate yang sudah menggunakan education online platform buat mengajarkan anak-anak gitu ya. Ini dia tinggal kita ngambil buku-buku pelajaran mereka waktu gurunya mengajar atau anaknya belajar itu bisa langsung muncul jadinya. Nah, Anda bisa lihat langsung di sini gitu ya. Kalau mereka belajar, bisa tinggal bunyi. Jadi anaknya bisa mendongeng dengan cara-cara yang lebih kreatif gitu. Bagaimana misalkan si kancil diterkam harimau atau belajar anatominya.
langsung aja dari buku-buku yang tidak perlu dicetak ulang. Jadi bisa juga ditempatkan di ruang tamu gitu ya, di ruang keluarga dan sebagainya. Nah, ini contoh yang lain, perusahaan otomotif, kebetulan ini Honda ya. Honda juga menggunakan, kalau mereka berjualan juga sudah seperti ini. Jadi dilakukan kalau mereka bikin webinar, perusahaan ini sales agentnya berjualan untuk menunjukkan mesin-mesinnya bisa dibuka, kasih lihat CC-nya. Nah, tentu saja dalam penjelasan akan membantu. Nah, karena real time, beda dengan memberikan sebuah video. Ya, bahkan karena ini kecil sebenarnya itu bisa ditampilkan mereka sudah menampilkan di showroom mereka dengan ukuran yang real size, sudah dilakukan oleh Astra juga. Ya. Nah, kalau menggunakan handphone, tadi contoh ini menggunakan, saya mau tunjukin beberapa perusahaan yang menggunakan mobile phone, misalkan. Nah, ini mobile phone juga contohnya seperti ini. Ini perusahaan properti di Malaysia waktu itu. Mereka menggunakan mobile phone yang digunakan oleh sales agent mereka. Jadi mereka waktu itu sudah banyak brosur, katanya nggak kepakai, sayang gitu kan. Dan kalau ngajak orang ke market, lihat market di marketing office kan biasanya ada marketnya, itu kan macet di sana di Kuala Lumpur. Ini 2013 kejadiannya sudah lama. Ini kayak karena saya sendiri di ruangan, saya akan coba, mungkin saya bisa pegangnya dengan baik, ini live gitu ya. Bagi saya langsung. Jadi brosurnya dihidupkan aja, udah lama banget 2013, maka ini bisa kita lihat. Nah, ini mode augmented reality, tapi kalau saya mau jadi pindah ke virtual reality, kita tinggal klik, dia akan masuk, gitu ya. Nah, ini VR sekarang. Nah, ini dengan mobile phone, jadi pakai kacamata pun bisa dilakukan. Ya, ini sekali lagi ini udah 2013 yang lalu contohnya. Nah, mungkin saya kasih lihat satu contoh, bagaimana sih sebenarnya kalau lihat dari kacamata ini. Nah, saya akan coba switch kamera saya ke mode dari mata ini, karena agak sulit ya, Anda kan nggak bisa lihat apa yang saya lihat, kecuali saya pindahkan ke softwarenya dulu. Saya akan coba sebentar di sini. Mudah-mudahan bisa. Oke. Saya switch sebentar supaya Bapak Ibu bisa ada gambaran. Ya. Oke, ini di ruangan saya nih, saya sendiri, ini bisa kita munculkan gitu ya, avatar. Lalu bisa mengenali suara juga, misalkan kita bilang dance gitu ya, dance, ya, dia bisa dance gitu ya. Jadi dia bisa mengikuti apa yang kita bicarakan juga. Bahkan ini bisa aja diwakilkan oleh orang beneran gitu ya. Tapi kalau Anda mau jadi apa, yang lain mau jadi monster gitu ya dalam ruang meeting, itu juga bisa dilakukan. Misalkan rekan kerja saya dia tidak mau muncul sebagai pribadi orang tersebut, namun sebagai avatar atau alter egonya itu juga bisa gitu ya. Nah, ini beberapa contoh augmented reality yang di dalam nanti meeting ke depan bisa dikerjakan. Saya akan switch kembali. Nah, saya akan kembali ke layar. Nah, jadi artificial intelligence di sini akan membantu mendukung menjadi elemen yang sangat penting. Kenapa? Tadi saya bilang avatar-avatar tersebut bisa diisi oleh AI. Ya, jadi AI kalau kita ketemu customer service-nya, gitu ya, AI ini bisa membantu menjawab. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang pastinya repetitif, yang berulang-ulang, yang rutin bisa digantikan oleh artificial intelligence. Termasuk juga dunia ini setiap orang kan bisa memilih dunianya masing-masing. Gitu ya, saya bisa punya dunia A, Dr. Indrawan pilih dunia B, dan Bapak-Bapak bisa lihat yang kita lihat sesuai dengan yang kita mau. Nah, ini AI berperan sekali, akan menampilkan sesuai dengan keinginan kita. Gitu ya. Nah, saya masuk ke slide berikutnya di sini. Nah, secara overview, platformnya itu AR, VR, AI. Ya. Hardware-nya bisa beragam, mau pakai laptop, pakai handphone, pakai AR glasses, VR glasses, gitu ya, itu sangat bisa dilakukan. Kontennya bisa beragam, berbagai macam jenis, mau interaksi, mau bekerja, mau berjualan, dan sebagainya. Nah, NFT, crypto atau blockchain ini supporting, bisa menjadi dimasukkan, bisa tidak. Nah, banyak sekali persepsi yang terjadi agak keliru ya di pasar di sana, bahwa
orang berjualan NFT saja tanpa pengalaman 3 dimensinya nih ya. Maksud saya cuma jualan pakai OpenSea, itu dibilang metaverse. Nah itu mungkin terminologi yang kurang tepat gitu ya. Jadi yang dibicarakan oleh Facebook, oleh Microsoft, Google dan yang lainnya ini tidak seperti itu. Jadi mereka itu pengalaman 3 dimensinya yang disebut dengan metaverse. Nah, produk-produknya, sertifikasinya bisa menggunakan NFT. Jadi bisa NFT digunakan di dalam metaverse. Tapi kalau tidak ada pengalaman 3 dimensinya, ya tidak bisa dibilang NFT metaverse. Itu agak kekeliruan tuh terjadi tuh. Di luaran pada bilang, oh saya jualan NFT. Ini NFT metaverse. Padahal ya cuma gambarnya yang dijual dalam sebuah platform di website. Nah, itu perlu diluruskan saja. Tadi ini VR, ya sudah kebayang. Kita masuk ke dalam bedanya antara yang corporate sekarang, yang tadi klien-klien yang kami kerjakan, dengan yang baru datang. Nah ini yang membedakan VR dan AR yang mereka bicarakan, awalnya buat bisnis performance, buat training. Namun sekarang mereka mau melibatkan teknologi yang akan masuk secara masif ke masyarakat, sehingga end customer-nya mau mereka bawa masuk. Nah itu yang membedakan. Poin utamanya. Sebelumnya hanya untuk performance mereka internal karena cost yang masih tinggi ya menggunakan VR dan ataupun pakai headset dan sebagainya. Nah sekarang mereka melihat ini sekarang udah mau masuk perusahaan-perusahaan besar ini udah keluarin prototipe tadi. Huawei, Xiaomi semuanya ya dengan harga seharga handphone sekarang. Kapan itu? Ya kita masih menunggu ya. Saya juga masih menantikan gitu ya. Apakah sudah bagus? Ya saya bilang ada beberapa yang kami tes, saya tes pribadi, belum bagus juga sebetulnya hasilnya. Ya cuma begini gitu ya. Jadi ekspektasi ini kita mesti lihat sambil sama-sama memantau, namanya sama-sama belajar ya. Kami juga melihat. Tapi kalau yang dulu headset-headset yang kita gunakan untuk training memang lebih mumpuni. Karena memang harganya mahal dan bagus. Apakah masyarakat bisa luas? Ya mungkin saya melihatnya dalam waktu dekat belum tentu. Untuk penggunaan headset-headset yang harganya mahal ataupun murah tapi kualitasnya diturunkan. Itu belum tentu. Jadi tapi teknologi kita lihat berapa lama sih percepatannya nggak ada yang bisa duga. Dulu juga handphone kan harganya mahal dan masih besar ya. Tapi dalam waktu berapa tahun, 10 tahun, 15 tahun perubahannya sangat drastis. Begitu pula dengan kacamata. Jadi kacamata ini juga kita akan melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Mungkin tidak dalam awal dekat, makanya banyak klien yang mau memulai itu dengan menggunakan perangkat yang sudah ada dan bisa digunakan, yaitu mobile phone dan juga dengan desktop. Karena ada beberapa perusahaan yang sangat percaya untuk memulai lebih awal, menjaga-jaga untuk kalau ke depan sudah terjadi perubahan, mereka udah lebih siap. Siapa yang berubah duluan? Early adapters, anak-anak muda gitu ya, atau siapapun yang memang mengadopsi teknologi ini lebih cepat. Saya sudah mendengar banyak teman-teman saya sendiri yang sudah memiliki anak bermain, ya termasuk saya juga ada anak saya sendiri juga bermain menggunakan VR atau AR glasses ya buat gaming dulu industrinya yang jalan. Saya tidak lagi mendengar kata-kata jangan nonton TV dekat-dekat, udah nggak ada soalnya TV-nya banyak jarang ditonton. Tapi yang terjadi ucapannya adalah jangan pakai kacamatanya lama-lama, gitu ya. Anda harus keluar dari dunia Anda. Gitu, dari dunia virtual. Kayaknya lama nanti mereka khawatir ada apa-apa gitu. Nah itu yang sudah terjadi ucapan-ucapan yang terjadi perubahan yang sekarang ini. Nah kacamata yang augmented reality ini saya akan saya putarkan sebuah video. Sorry mungkin audionya saya izin stop share, saya akan balik lagi. Tadi saya lupa menginput soundnya. Oke. Ya ini sudah keluar lagi, mudah-mudahan terlihat di sana. Oke. Nah ini adalah sebuah simulasi apa yang bisa dilihat oleh kacamata augmented reality yang mau dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan besar ini, di mana mereka percaya ini metaverse akan terjadi dengan orang masih bisa berinteraksi keluar, berjalan di jalan raya, tetap ke pasar, dan sebagainya. Estoy presente ahora. Me amo. Estoy libre de mi ira. Estoy libre de mi tristeza. El amor es mi triunfo. Habla español. Adiós. Olá, me llamo María.
Hola otra vez. Karena pemerintah Korea sudah mengannouncekan mau mengeluarkan Seoul ya untuk metaverse-nya Seoul, China juga sudah gitu ya. Jadi dan perusahaan-perusahaan kok bisa semuanya tadi sempat disinggung oleh Dr. Indrawan kok semuanya mau buat. Karena mereka believe pelayanan mereka, service mereka dengan adanya perubahan ini mereka harus siap gitu ya. Bagaimana caranya supaya ini benar apa enggak, takutnya ini FOMO gitu kan ya. Saya juga bilang yang penting adalah sebenarnya strateginya kalau saya bilang. Sama harus pemikirannya harus sama seperti di dunia real. Kalau cuma ikut-ikutan strategi yang nggak tepat malah percuma juga gitu ya. Sama juga Anda seperti membuat servis sekarang yang dilakukan di dunia real. Ini aja sudah misalkan struggle gitu ya, sudah berjuang karena strategi udah nggak tepat. Anda mau masuk ke dunia metaverse pun dengan strategi yang sama, yang nggak dirubah, nggak akan ada hasilnya juga, gitu ya. Jadi kembali sebetulnya teknologi is just a teknologi. Yang terpenting adalah kontennya, strateginya memberikan benefit nggak ke target market. Itu yang perlu dipertimbangkan untuk membangun sebuah dunia metaverse untuk dari sisi corporate. Nah, sedikit gambaran aja sebelum nanti tinggal 2-3 slide lagi. Jadi kalau market daripada metaverse yang terdiri dari AR, VR, sekarang reportnya udah ganti jadi kata metaverse nih yang paling baru nih saya lihat. Sebelumnya masih ngomongnya 2000 masih AR dan VR. Akhirnya ini kata ini digabung menjadi kata metaverse. Tahun 2019 itu sudah mencapai, menurut catatan sudah mencapai 46 billion US dollar gitu ya. Lalu akan mencapai 1,5 triliun US dollar diprediksi dalam 2030, bahkan melampaui marketnya gaming. Padahal gaming itu sudah dari porsinya gaming sendiri sebagian sudah jadi metaverse. Nah, bisa dibayangkan karena orang berpikir ke depan ini bekerja dan sebagainya sudah pindah ke sini. Nah, ini mungkin slide saya yang terakhir untuk memberikan sebuah ekosistem daripada metaverse pada gambaran. Ini teknologi platformnya seperti ini di bawah gitu ya, bisa supporting platformnya menggunakan blockchain, NFT, payment atau yang lainnya. Jadi tidak harus gitu ya. Poin ini semua tergantung dari strategi yang Anda mau gunakan. Lalu hardware gitu ya, glasses, desktop, mobile. Karena ini belum masih kita menunggu gitu ya, kalau kecuali yang tadi tujuannya saya bilang ya hanya untuk kepentingan di dalam internal perusahaan yang banyak kami lakukan itu bisa dijangkau. Namun kalau untuk yang masyarakat luas kita masih banyak menggunakan mereka desktop dan mobile. Nah, 5G sangat pengaruh. Semua konten yang tadi Bapak Ibu atau rekan-rekan lihat bentuk animasinya akan berubah jauh. Gitu ya. Kalau sudah 5G tentu saja konten yang bagus banget sekualitas film-film Hollywood atau film-film yang lain gitu yang sudah baik tentu saja bisa kita lihat jadi ya King Kong beneran mungkin dengan teksturnya semua bisa lebih real gitu ya, itu bisa kita dengan 5G pasti lebih baik. Tapi kalau sekarang kalau Bapak Ibu nanya bisa nggak dimasukin ke desktop mobile, ya kita harus sesuai target market di mobile, perangkatnya RAM-nya berapa dan sebagainya itu belum, kalau nggak kalau kita harus turunin kualitasnya. Nah, untuk konten itu berbagai macam. Jadi kalau industrinya bisa beragam karena ini bicara hampir semua sektor bisa menggunakan teknologi untuk improve perusahaannya gitu ya. Terima kasih buat kesempatannya. Mudah-mudahan bisa memberikan pandangan sedikit gitu ya apa yang dilakukan corporate di luar dan perbedaannya yang akan dilakukan kemudian. Di sini juga saya sama-sama belajar, walaupun kita udah 12 tahun, banyak sekali terjadi perubahan, dan saya juga datang ke sini untuk belajar dari rekan-rekan semua. Terima kasih nih, Dr. Indrawan. Wow, tepuk tangan dong yang paling meriah untuk Pak Mike. Wah, thank you so much Pak Mike, membuat pandangan kita atau pemahaman kita terhadap metaverse itu menjadi lebih lengkap ya. Teman-teman udah langsung melihat bagaimana metaverse in action seperti apa, konteksnya untuk industri yang berbeda, untuk retail, untuk education, bahkan juga untuk manufacturing, itu udah mulai kebayang.